Bayangkan Anda adalah sepasang suami istri yang memiliki segalanya, rumah megah, kekayaan tak terhitung, dan nama besar. Namun, di tengah semua itu, Anda mendapati diri Anda tersesat, bukan di labirin kota, melainkan di hutan yang kejam, tak berdaya melawan dingin dan gelapnya malam. Kekayaan Anda, kekuasaan Anda, tiba-tiba menjadi tidak berharga. Bahkan, saat Anda mencapai titik terendah itu, ketika kematian terasa begitu dekat, pertolongan justru datang dari arah yang paling tidak terduga. Seorang anak kecil, yatim piatu, yang hidup serba kekurangan, yang bahkan tidak mampu membeli sepotong roti. Mengapa Tuhan harus membawa sepasang manusia kaya yang angkuh ke dalam kehancuran total, hanya untuk diselamatkan oleh seorang bocah yang mereka pandang rendah? Apakah ini hanya takdir, ataukah ini adalah sebuah kontrak kasih sayang yang harus dibayar mahal? Dan akankah anak yatim ini mampu menahan gempuran cibiran keluarga besar yang menolak kehadirannya? Di balik gerbang otomatis rumah megah di kawasan elit Jakarta, pasangan Sandi dan Zara hidup dalam keheningan yang mahal. Bagi dunia luar, mereka adalah lambang kesuksesan. Sandi, pemilik kerajaan properti yang membangun bisnis dari nol, dan Zara, wanita anggun yang kedermawanannya selalu menjadi tajuk berita sosial. Namun, di dalam rumah yang setiap sudutnya berteriak kemewahan itu, ada sebuah kamar bayi yang tertata sempurna, namun tak pernah tersentuh hidup. Kamar itu, dengan ranjang bayi jati dan boneka beruang raksasa, adalah monumen bisu kegagalan mereka mendapatkan keturunan. Bagi Sandi, ketiadaan anak adalah masalah manajemen risiko. Ia telah mencapai puncak, tetapi warisan ini tidak memiliki penerus. Ia melihat bisnisnya, namanya, dan kekayaan yang ia kumpulkan sebagai sebuah piramida yang tanpa puncak. Sementara bagi Zara, ketiadaan anak adalah hantu irrelevansi yang menggerogoti jiwanya. Dia adalah wanita yang terbiasa mengendalikan segalanya, dan ketidakmampuannya melahirkan adalah cacat fatal dalam citra kesempurnaan yang ia bangun. Dia menyumbang, beramal, dan menghadiri pesta hanya untuk membenarkan dirinya. Ia perlu menjadi ibu, bukan untuk memeluk bayi, tetapi untuk mengklaim peran yang akan menjamin statusnya di masa tua dan validasinya sebagai wanita sempurna. Rahasia berlapis Zara yang terpendam adalah bukan sekadar masalah medis, melainkan sebuah rasa bersalah yang membeku. Jauh di masa muda, demi mengejar karir dan menghindari gangguan, sementara, ia secara sadar menunda rencana kehamilan hingga tubuhnya tak lagi kooperatif. Sebuah pilihan yang ia anggap pragmatis, tetapi kini menjadi karma yang menusuk. Rasa bersalah ini ia sembunyikan rapat-rapat, bahkan dari Sandi, yang hanya melihatnya sebagai korban takdir. Sore itu, di teras belakang yang menghadap kolam renang biru berkilauan, Zara menatap ponselnya, melihat foto keluarga temannya yang dipenuhi tawa anak-anak. Air mata hampir jatuh. Sandi datang, melihat kegelisahan itu. Zahra, semua yang kita punya ini rasanya tidak ada artinya. Aku hanya ingin ada seorang anak yang bisa kita sayangi. Rumah ini terlalu sepi, lirih Zara, suaranya dipenuhi frustrasi karena kontrolnya hilang. Sandi menggenggam tangan istrinya. Ia seorang yang pragmatis. Mungkin Tuhan punya rencana lain. Kita bisa mencari kebahagiaan dengan cara lain. Cara lain yang Sandi maksud adalah solusi. Ia tidak ingin larut dalam kesedihan yang tidak efisien. Ia membutuhkan tindakan. Liburan mewah ke luar negeri hanya akan menunda. Kali ini, ia memutuskan untuk mencari pelarian otentik, sebuah transaksi pengalaman yang bisa mematikan rasa sakit sementara. Bagaimana kalau kita pergi mendaki gunung? Kita butuh suasana baru, jauh dari hiruk-pikuk kota, usul Sandi. Zara terkejut. Alam? Ia benci lumpur dan serangga. Namun, ia melihat sorot mata Sandi yang penuh tekad mencari solusi yang belum terbeli. Ia mengangguk pelan. Baiklah, kalau itu bisa membuat kita merasa lebih baik, aku ikut. Keputusan itu adalah sebuah transaksi awal. Sandi membayar mahal untuk perlengkapan trekking terbaik, sepatu anti-air, jaket termal. Ia menyiapkan segalanya seolah-olah ia bisa membeli kedamaian dan mengatur takdir melalui logistik yang sempurna. Mereka pergi berdua, meninggalkan segala kemewahan, memasuki alam yang sama sekali tidak bisa dikontrol oleh Sandi, sebuah ironi yang kelak akan menghancurkan keangkuhannya. Sandi memilih jalur yang tampak lebih singkat di persimpangan jalan setapak yang samar,
didorong oleh insting efisiensi bisnisnya, tanpa menyadari bahwa keputusan pragmatisnya ini akan membawa mereka bukan pada kedamaian yang dicari, melainkan pada kejatuhan total dan pengakuan bahwa kekayaan mereka sama sekali tidak berharga. Perjalanan mendaki dimulai. Bagi Zara, setiap langkah adalah penolakan terhadap kenyamanan. Di sekelilingnya, pepohonan tinggi menjulang, udara dingin menusuk, dan aroma tanah basah terasa asing di hidungnya yang terbiasa dengan parfum mahal. Pemandangan hamparan sawah dan anak-anak kecil yang tertawa riang saat bermain bola usang memicu perasaan getir di hatinya. "Lihat, Bang. Mereka terlihat bahagia sekali," kata Zara. "Kebahagiaan tidak selalu ditentukan oleh harta, Zahra," jawab Sandi, sebuah pepatah yang ironis dari seorang raja properti. Meskipun Sandi berusaha terlihat tulus, bagi mereka berdua, mendaki gunung hanyalah sebuah transaksi pengalaman yang mahal. Mereka berharap alam akan menyerap kesedihan mereka sebagai imbalan atas pengorbanan kenyamanan. Mereka mendirikan tenda, menikmati langit bertabur bintang, dan untuk sesaat, merasakan ketenangan yang dibayar. Hari kedua, jalurnya mulai menantang. Sandi, yang terbiasa memimpin rapat dan mengambil keputusan cepat, merasa percaya diri. Di sebuah persimpangan, ia menghadapi dua pilihan, jalur yang jelas, dan jalur yang tampak lebih singkat namun tertutup semak. "Menurutmu kita ambil yang mana, Zahra?" tanyanya. Zara bimbang, tetapi Sandi, didorong oleh prinsip efisiensi yang selalu ia terapkan di kantor, memutuskan. "Kita ambil yang singkat. Itu akan membawa kita lebih cepat." Keputusan itu adalah kesalahan terbesarnya. Semakin jauh mereka melangkah, jalur itu semakin liar. Semak-semak rapat, ranting-ranting tajam, dan tanda-tanda pendakian mulai menghilang. Suara burung dan gemerisik daun yang awalnya menenangkan kini berubah menjadi gemuruh ketakutan. Mereka telah tersesat. "Bang, apa kita tidak salah jalan?" tanya Zara, nada suaranya dipenuhi kepanikan. Sandi mencoba meyakinkan diri dan istrinya. "Kita lanjut saja sebentar lagi." Namun, keangkuhan bisnisnya segera runtuh. Jalanan yang licin, curam, dan asing itu membuat Sandi, sang pria terkuat di ruang rapat, terasa tak berdaya. Matahari mulai tenggelam. Hutan menelan mereka dalam kegelapan pekat. Sinyal telepon telah hilang, peta tidak berguna, dan perbekalan menipis. Mereka mendirikan api unggun kecil, satu-satunya sumber cahaya. Rasa lapar mulai menyiksa, kedinginan menusuk tulang. Zara menangis terseduh-seduh. "Bang, bagaimana kalau kita tidak bisa keluar? Bagaimana kalau ini akhir kita?" Sandi, yang terbiasa menyelesaikan masalah dengan uang atau kekuasaan, kini duduk di depan api kecil, menyadari betapa tidak berharganya semua uangnya di tempat ini. Ia tidak bisa menyewa jalan keluar. Ia tidak bisa membeli sinyal. Ia tidak bisa mendikte alam. Dalam keputusasaan yang sunyi, ia merangkul Zara, mengucapkan janji kosong. Malam itu, di tengah hutan yang menakutkan, raja properti dan wanita sosialita itu menyadari bahwa mereka telah menjadi korban kemewahan mereka sendiri. Saat Sandi berusaha menjaga api, terdengar suara langkah kecil yang samar di balik semak. Itu bukan suara binatang liar. Itu adalah suara manusia. Namun, mengapa seorang anak kecil bisa berada di tengah labirin hutan yang bahkan tidak bisa ditembus oleh orang dewasa berpengalaman? Pagi buta, ketika keputusasaan mencapai puncaknya, Sandi dan Zara mendengar teriakan, "Tolong!" dari kejauhan. Dari balik semak belukar, muncullah sosok kecil, Hasan. Seorang anak laki-laki kurus, berpakaian lusuh, dengan mata besar yang jernih. "Paman, Bibi, kalian tersesat ya?" tanyanya polos. Hasan menuntun mereka ke gubuknya yang rapuh, terbuat dari bambu dan rumbia, tanpa listrik atau perabotan. Di tempat yang bagi Zara seperti pemukiman primitif, Hasan membakar ubi di atas tungku batu. Kesederhanaan itu menyayat hati Zara. Ia yang terbiasa dengan hidangan haute cuisine, kini makan ubi bakar yang disajikan oleh tangan anak yatim. Ironis, ubi itu terasa lebih enak karena ketulusan yang mengiringinya, bukan karena rasanya. "Aku hanya punya ini," kata Hasan merendah. Zara menatapnya, air matanya jatuh. Justru makanan sederhana ini lebih berharga daripada hidangan apapun yang pernah Kakan di restoran mewah. Karena kamu menyajikannya dengan hati.
Hasan bercerita tentang hidupnya yang sebatang kara, bertahan hidup di hutan dengan mencari kayu dan buah. Ia menceritakan nilai yang diajarkan ayahnya, menolong tanpa syarat. Kata-kata polos itu menghantam Sandi dan Zara. Bagi mereka, kebaikan selalu memiliki harga, sebuah imbalan. Hasan menolong tanpa mengharapkan apa-apa, sebuah kemewahan moral yang tidak pernah mereka miliki. Malam itu, di dalam gubuk, terjadi perdebatan internal yang kontroversial. Zara, emosional ia melihat Hasan sebagai pemenuhan diri. Kalau saja aku punya anak, aku ingin anakku sepertimu. Hasan adalah pengganti sempurna untuk mengisi kekosongan. Sandi, pragmatis ia melihat Hasan sebagai solusi atas masalah warisan. Anak yang teruji mentalnya, mandiri, dan punya nilai, keberanian, kejujuran, yang tidak bisa dibeli. Ia adalah aset yang harus diakuisisi sebelum jatuh ke tangan yang salah, atau sebelum mereka kehilangannya. Sandi melihatnya sebagai kontrak kasih sayang yang paling menguntungkan. Pertanyaan polos Hasan akhirnya terlontar, Bibi tidak punya anak? Pertanyaan itu memicu air mata Zara. Iya, Nah. Bibi memang tidak punya anak. Rumah kami besar, tapi kosong. Hasan membalas pelukan itu dengan tulus. Kalau begitu biarkan aku yang menemani Bibi. Aku bisa jadi teman Bibi. Pelukan itu adalah ikatan yang terlarang. Ikatan yang lahir dari kebutuhan yang sangat egois, Sandi Zara, bertemu dengan ketulusan yang murni, Hasan. Sandi menatap istrinya, lalu melihat Hasan. Ia mengambil keputusan bisnis terbesarnya. Hasan, kata Sandi, nadanya bercampur emosi dan pragmatisme, kami ingin mengangkatmu menjadi anak kami. Ini bukan lagi belas kasihan, ini adalah akuisisi jiwa. Sandi dan Zara ingin membeli kehangatan, kebenaran, dan penerus yang mereka temukan di tengah hutan, dengan menawarkan semua yang mereka miliki. Hasan terkejut, tubuhnya gemetar. Ia takut. Tapi aku hanya anak miskin, Paman. Aku tidak pantas jadi anak kalian. Zara memeluknya erat. Nak, yang membuatmu pantas bukanlah harta, tapi hatimu. Dan hatimu jauh lebih kaya. Malam itu, Hasan tidur diapit oleh Sandi dan Zara di tikar usang. Keluarga itu terasa hangat. Namun, di kota, kerabat-kerabat Sandi, terutama sepupunya yang sinis, Arman, sudah mulai mencium bau berita. Mereka tidak akan menerima anak yatim yang kotor dan tidak berdarah menjadi pewaris sah. Perang suci perebutan warisan darah baru saja dimulai. Hasan telah membuktikan kelayakannya secara emosional di hutan. Bagi Sandi, ia telah mengamankan aset paling berharga. Bagi Zara, ia telah memperoleh validasi sebagai ibu. Mereka membawa Hasan ke rumah mewah di Jakarta. Hari-hari pertama Hasan adalah pelajaran tentang kemewahan yang asing, mandi shower, makan dengan sendok garpu, tidur di ranjang empuk. Ia sering merasa minder, duduk di lantai alih-alih di ranjang, takut merusak mainan mahal itu. Masalah sesungguhnya datang ketika Sandi mengadakan makan malam keluarga untuk memperkenalkan Hasan. Kerabat-kerabat Sandi, dipimpin oleh sepupunya, Arman, memandang Hasan dengan pandangan sinis dan menghakimi. Sandi, kau serius? Anak seperti ini kau angkat jadi anakmu? Apa tidak ada pilihan lain? Sindir Arman, nadanya penuh cemooh. Zara langsung membela, tetapi Arman menekan, tetap saja, Sandi, anak ini bukan darah dagingmu. Kau sudah punya segalanya. Kenapa harus membawa anak yatim miskin ke rumah sebesar ini? Apa tidak takut orang akan bicara? Hasan merasakan dunia kasta menindihnya. Ia merasa seperti barang pameran yang cacat. Sandi menatap Arman tajam, tetapi pembelaannya kali ini memiliki nilai transaksional yang kuat. Arman, Hasan bukan sekadar anak. Dia penyelamat kami. Kalau bukan karena dia, aku dan Zahra mungkin tidak akan berdiri di sini malam ini. Hasan adalah keluarga kami. Kalau ada yang tidak bisa menerima, silakan keluar. Sandi membela Hasan bukan hanya karena cinta yang baru tumbuh, tetapi karena ia perlu membenarkan keputusan bisnisnya di mata publik keluarga. Hasan memiliki utilitas, ia menyelamatkan hidup mereka, dan oleh karena itu, ia layak dibeli. Pembelaan Sandi, yang keras, adalah semacam kontrak kasih sayang publik. Kami melindungimu,
kau berikan kami legitimasi dan keturunan. Hasan mendengarkan semua itu. Ia sedih. Ia tahu ia dicintai, tetapi ia juga merasakan dirinya diperdagangkan. Ia adalah simbol. Sebuah jawaban atas doa yang datang dengan label harga, menjadi penerus yang sempurna. Di tengah tekanan itu, Hasan mulai menunjukkan nilai sejati dirinya. Ia belajar keras, rajin membantu, dan berjuang melawan rasa minder. Ujian terbesar datang dari dalam diri Hasan. Ia harus menerima bahwa ia tidak bisa kembali ke hutan. Ia harus menerima kontrak darah ini. Beberapa hari kemudian, kebohongan dalam diri Sandi hampir menghancurkan segalanya. Sandi memeriksa dokumen penting. Hasan yang polos, yang terbiasa menghitung hasil hutan, melihat kejanggalan angka di salah satu kontrak bisnis. "Paman," katanya polos, "kenapa di sini tertulis jumlah yang lebih besar? Apa tidak salah hitung?" Pertanyaan sederhana itu membongkar penipuan besar yang dilakukan staf senior, yang hampir merugikan perusahaan Sandi miliaran rupiah. Sandi terdiam. Kejujuran Hasan telah menyelamatkan seluruh kerajaannya. Ini adalah berkah tak terduga, sebuah nilai tambah yang jauh melebihi apa yang Sandi harapkan. Sandi menyadari, Hasan bukan hanya penerus nama, ia adalah penyelamat finansial. Ini adalah pembenaran akhir bagi keputusan adopsi mereka di mata dunia. Namun, saat krisis finansial Sandi teratasi, krisis lain, yang lebih personal dan mendalam, akan menimpa Zara, menguji ketulusan Hasan dengan cara yang paling menyakitkan, pengorbanan tanpa pamrih. Hasan telah membuktikan kelayakannya secara finansial dengan menyelamatkan perusahaan Sandi. Kerabat seperti Arman mulai bungkam, mengakui bahwa anak yatim itu membawa keberuntungan yang mahal. Sandi dan Zara merasa lega. Mereka telah memenangkan perdebatan darah melalui logika bisnis dan bukti nyata. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Zara mulai sakit-sakitan. Setelah pemeriksaan, dokter mendiagnosis penyakit jantung serius, membutuhkan perawatan intensif dan potensi operasi besar. Sandi panik. Keuangan mereka stabil, tetapi kontrol atas hidup Zara hilang total. Masa-masa sulit pun tiba. Hasan, bocah yang dulu mereka beli untuk mengisi kekosongan, kini mengambil peran sebagai penjaga sejati. Ia bangun pagi menyiapkan sarapan sederhana, berangkat sekolah, dan sepulang sekolah langsung menuju rumah sakit. Ia menjaga Zara dengan sabar, menyuapi, dan menghibur. Ia bahkan sempat berlari panik memanggil perawat saat kondisi Zara memburuk, menyelamatkan nyawa Zara dengan ketangkasannya. Perawat di rumah sakit memuji Hasan. Jarang sekali ada anak seusianya yang begitu setia merawat ibunya. Sandi melihat anaknya dengan mata berkaca-kaca. Ia menyadari, pengorbanan Hasan jauh melebihi harga semua properti yang ia miliki. Cinta yang tulus dan tanpa syarat, yang tidak bisa dibeli dengan miliaran rupiah. Saat Zara pulih, ia berkata pada Sandi, "Aku tidak pernah menyesal hidup tanpa anak kandung, karena Tuhan memberiku anak dengan cara yang lebih indah." Zara akhirnya mencapai validasi sejati dirinya, bukan dari status keibuan biologis, tetapi dari cinta yang diperoleh melalui krisis. Malam itu, Sandi dan Zara mengutarakan keputusan terakhir mereka. "Hasan, nak, kami ingin kau tahu, semua harta ini kelak akan menjadi milikmu. Rumah, perusahaan, semuanya." Hasan terkejut, menggeleng keras. "Bibi, paman, aku tidak pernah menginginkan harta kalian. Aku hanya ingin bersama kalian." Sandi tersenyum, merasakan kebanggaan. "Justru karena kau tidak menginginkannya, maka kau pantas mendapatkannya. Kau telah membuktikan bahwa yang kau kejar bukanlah harta, melainkan cinta dan keluarga. Itulah yang membuatmu layak." Ini adalah transisi kekuasaan yang kontroversial. Sandi menyerahkan kerajaan bisnisnya bukan kepada garis darah, tetapi kepada seorang anak yatim yang ia temukan dan beli dengan harga ketulusan. Ini adalah kemenangan Sandi. Ia memastikan kerajaan bisnisnya tidak hancur, dan ia membungkam semua kerabatnya, seperti Arman, dengan bukti bahwa darah tidak menentukan nilai, manajemen yang baiklah yang menentukan. Hasan menerima warisan itu, tetapi tidak pernah melupakan gubuknya. Ia menggunakan kekayaan itu untuk membangun sekolah gratis di dekat desa tempat ia dibesarkan, agar tidak ada lagi anak yatim yang merasa sendirian. Ketika ditanya wartawan, Hasan menjawab,
Aku belajar bahwa warisan terbesar bukanlah harta, melainkan kasih sayang yang kita berikan tanpa syarat. Di usia senja, Sandi dan Zara duduk di beranda, menatap Hasan yang kini menjadi pemimpin bijaksana. Mereka akhirnya memahami, harta mereka memang membeli Hasan sebagai solusi untuk masalah kekosongan mereka, tetapi Hasan membalasnya dengan menjual kepada mereka cinta sejati dengan harga yang jauh lebih mahal, pengorbanan diri dan pembuktian ketulusan. Cinta mereka adalah kontrak yang berujung pada keabadian warisan yang sesungguhnya. Akhirnya, kita sampai di penghujung kisah Sandi, Zara, dan Hasan. Pasangan yang dulunya terperangkap dalam kandang emas, kini menemukan warisan sejati, bukan melalui darah, melainkan melalui ketulusan seorang anak yang berani berkorban tanpa pamrih. Dari seorang bocah yang ditemukan tersesat di hutan, Hasan tumbuh menjadi penyelamat perusahaan, penjaga nyawa ibunya, dan pewaris sejati yang kebijaksanaannya melampaui usia. Hikmah terbesar dari kisah ini sangat jelas. Keluarga sejati tidak pernah ditentukan oleh ikatan darah ataupun jumlah harta, melainkan oleh keikhlasan hati dan cinta tanpa syarat yang saling ditanamkan.